Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, jemaat Tuhan dimanapun berada. Ketika kita mengawali hari ini, firman Tuhan menyapa kita. Tapi sebelumnya kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah menyertaimu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan dalam kitab Yeremia 1 ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun yang kau putus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Bahasa Batak, jadi nana jahu amat doa, unang dok na bajar do beau, amenang tu dia behu suruh ikut tu sido lau, jalan manang hutuna hutuho, ikon ido kata kono muna. Jadi nana jahu amat doa, unang dok na bajar do beau, amenang tu dia behu suruh ikut tu sido lau, jalan manang hutuna hutuho, ikon ido kata kono muna. Sekali lagi bahasa Indonesia. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau putus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Yeremia masih muda ketika dipanggil Tuhan dalam nats ini. Ia mengalami rasa khawatir dan gentar ketika memikirkan harus menyampaikan firman Tuhan kepada tua-tua Yahudi, tua-tua yang ada di Yehuda, tua-tua yang ada di sekitarnya. Itulah rasa khawatir Yeremia. Sepertinya Yeremia tidak percaya diri akan diri yang masih muda dalam menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Allah menanggapinya dengan berjanji akan menyertai dan memberi kuasa kepadanya untuk memenuhi panggilan tersebut. Apapun tugas saudara dalam hidup ini, Allah senantiasa menjanjikan kepadanya yang kekal dan pertolongan yang mahal. Yang manakala kita harus tabah dan tekun dalam iman. Demikianlah juga Yeremia, walaupun dia masih muda, tidak halangan bagi dia untuk melayani Tuhan. Tetapi dia harus tabah dan tekun dalam iman. Yeremia menanggapi panggilan Tuhan ini tidak jauh berbeda seperti Musa tatkala dipanggil menjadi pemimpin bangsa Israel, yaitu merasa belum siap dan tidak memiliki rasa percaya diri. Itu jugalah yang dialami oleh Yeremia dalam nats ini. Masa pelayanan Yeremia sebagai nabi yang masih muda tentunya sangat sulit menghadapi para tua-tua yang ada di Israel. Karena pada waktu itu bangsa Israel sedang mengalami kemerosotan rohani, ketidakadilan, kejahatan, kedurhakaan, penindasan, dan berbagai jenis penyimpangan terjadi di mana-mana. Yeremia menggambarkan bangsa Israel seperti istri yang tidak lagi setia kepada suaminya, di mana istrinya atau suaminya berzina. Tetapi tugas ini teramat berat dan sangat berisiko yang harus diemban Yeremia. Namun dia harus berani melawan arus orang-orang kebanyakan yang tidak taat demi menegakkan kebenaran. Panggilan Allah ini disebut dengan vokatio. Dimulai dengan datangnya firman Allah kepadanya yang menyatakan akan perbuatan tangan Tuhan dalam bentuk diri sang nabi sejak dalam kandungan ibunya. Setelah itu Allah kembali berfirman untuk meneguhkan hati sang nabi yang penuh keraguan-raguan terhadap panggilan tersebut. Dan kemudian Allah memberikan janji penyertaannya kepada Nabi Yeremia untuk melakukan tugas yang sangat berat dan berbahaya itu. Panggilan Allah kepada Yeremia adalah bahwa Allah tidak berhenti untuk menyatakan firman-Nya kepada Yeremia untuk dapat disampaikan kepada seluruh umatnya. Saudara-saudara, hari ini, esok dan seterusnya, ketika ada panggilan Tuhan, kita tidak punya alasan untuk menolaknya. Bila kita katakan seperti Yeremia masih muda, masih banyak pekerjaan, masih begini anak saya, masih begini rumah saya, masih begini kehidupan saya,
itu bukan alasan bagi saudara untuk melayani Tuhan. Tetapi Tuhan memperlengkapi kita asal kita mau bersedia, seperti Yeremia bersedia mau untuk melayani. Tuhan memampukannya. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu menyapa kami dimanapun kami berada. Jemaat-Mu, tolong Tuhan, tumpangkan tangan-Mu untuk berkati menyertai mereka. Bila ada yang sakit, Tuhan pulihkan. Bila ada yang mengalami beban berat, mari Tuhan berikan kelegaan bagi jiwanya. Terima kasih Tuhan. Dalam segala kegiatan dan aktivitas satu hari ini, kami hanya serahkan kepada Tuhan. Ketika kami mengawali dan memulainya, kami pastikan bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan berkati kami, mengutus kami dalam setiap pekerjaan itu. Dan itu menjadi berkat karunia bagi kami. Jadilah kehendak-Mu dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, menyertai kami sekalian. Amin. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara. Horas.